Bagaimana kita akan mengikuti beliau? Bagaimana kita akan membumikan sifat-sifat mulia beliau jika kita tidak mengenalnya, jika kita tidak pernah membaca tentang kehidupan beliau? Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla al-insya'i wal ihya' wal akhir ba'da fana'il ashya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada siang hari ini dengan taufik dan rahmatnya dalam keadaan sehat walafiat kita dapat mendatangi tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharbaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum segala sesuatunya, khatib melaksanakan sebuah kewajiban mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir dan seluruh yang mendengar mimbar ini. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita selalu penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana kaum muslimin di berbagai negeri dan juga di negeri kita Indonesia melaksanakan sebuah tradisi yang baik, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat, dari masjid, musalla ataupun di tempat lainnya. Peringatan-peringatan yang dilakukan dalam rangka membuktikan dan menyampaikan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan-peringatan itu disampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan harapan dengan salawat dan salam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dalam banyak riwayat disebutkan juga akan menjawab salam-salam kita. Salam dari Nabi kita artinya adalah doa dari Nabi kita untuk kita semua. Salam dari Nabi kita artinya adalah cahaya kenabian yang akan menimpa kita, yang akan diterima oleh kita sehingga kita berada dalam cahaya terang benderang jauh daripada kegelapan jahiliyah. Namun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dibuktikan dengan peringatan-peringatan Maulid semata. Tidak cukup hanya dengan menyampaikan salawat dan salam semata. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tanda cinta kepada Allah yang juga adalah cinta kepada nabinya adalah mengikuti ajaran dan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, dengan demikian Allah juga akan cinta kepada kalian. Sesuatu yang sangat dipahami oleh akal sehat kita, sesuatu yang juga kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Kita mencintai anak istri kita, kita mencintai beberapa sahabat karib kita, kita mencintai orang tua dan guru kita. Semua cinta itu adalah perlu pembuktian. Salah satu bukti nyata yang paling benar adalah ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan dengan pandangan, dengan yang telah dituntunkan dan dicontohkan oleh yang kita cintai. Karena itu peringatan-peringatan Maulid yang kita lakukan hendaknya adalah menumbuhkan cinta dalam diri kita, yang cinta itu harus melahirkan adanya teladan, adanya contoh, adanya pembuktian di alam nyata, di bumi, dengan melakukan perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai sifat-sifat mulia, berbagai karakter-karakter mulia yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit, hari demi hari harus bertambah untuk juga kita ikuti dalam kehidupan nyata kita. Tanpa itu maka tentu peringatan-peringatan itu hanya terjadi, hanya kita lakukan dalam waktu yang singkat, dan keberkahannya juga tidak akan lama. Keberkahan yang lama adalah ketika kita mampu untuk menerjemahkan contoh dan teladan itu dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah-ibadah mahdoh kita, dalam ibadah personal kita, dalam salat dan munajat serta doa kita kepada Allah, ataupun kehidupan kita dengan keluarga, dengan sesama masyarakat dan yang lainnya. Semua itu dapat kita dapatkan, dapat kita baca, dapat kita teladani dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum bulan Rabiul Awal yang bahkan di masyarakat kita mungkin peringatan Maulidnya berlanjut hingga bulan berikutnya, itu adalah momentum penting untuk masing-masing kita meluangkan waktu kita untuk lebih banyak mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus menambah, harus menjadwalkan dalam kehidupan kita, bacaan kita mengenal pribadi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apa yang diungkapkan dalam peringatan-peringatan Maulid tentang Nabi kita, apalagi jika hanya dibaca dalam bentuk bahasa Arab yang tidak kita kuasai, yang tidak kita pahami, dan mubaligh atau ustadz penceramahnya juga tidak banyak menyinggung kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya adalah sangat sedikit yang kita bisa dapatkan dari kehidupan dan contoh nyata Rasulullah. Karena itu penting bagi kita, khususnya bagi yang masih berusia muda, bagi mereka yang mungkin matanya masih terang, masih tidak terganggu dengan sesuatu yang lain, adalah memiliki jadwal di rumah-rumah kita untuk membaca lebih banyak kehidupan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengikuti beliau, bagaimana kita akan membumikan sifat-sifat mulia beliau jika kita tidak mengenalnya, jika kita tidak pernah membaca tentang kehidupan beliau. Karena itu setiap kita di rumah kita seharusnya memiliki buku-buku sejarah sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masing-masing kita, anak istri kita, semuanya punya kesempatan untuk membaca dan mengenal pribadi agung ini. Buku atau dunia gadget saat ini yang ada di tangan kita bisa dimanfaatkan dengan baik untuk lebih mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang jika gadget dan handphone yang ada di tangan kita lebih banyak digunakan oleh kita, oleh anak istri kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk sekedar main game ataupun yang lainnya. Padahal itu semua adalah merupakan media yang juga bisa digunakan untuk menambah ilmu kita, menambah pengenalan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut indeks yang ditulis oleh UNESCO menyebutkan bahwa sayang minat baca masyarakat kita Indonesia masih sangat rendah. Kita berada di urutan 61 di antara berbagai negara di dunia dari sisi indeks baca. Dalam indeks itu disebutkan bahwa di antara 1000 orang Indonesia hanya 1 yang punya minat baca. Itu artinya adalah menjadi PR kita semua. Itu artinya adalah menjadi tugas kita semua, baik kita sebagai ayah, kita sebagai guru, apapun profesi kita, hendaknya kita mampu untuk meningkatkan daya minat, kemampuan baca pada diri kita dan juga anak didik kita, sehingga pengetahuan mereka akan bertambah, khususnya pengetahuan agama mereka, dan terlebih khusus dalam hal ini adalah perkenalan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang otomatis juga ketika kita membaca tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mengenal keluarga rumah beliau yang dikenal dengan nama Ahlul Bait, keluarga yang pribadi-pribadi agung yang juga berada di sekitar Rasulullah, yang mereka adalah murid-murid pertama dan utama daripada sekolah dan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua adalah menjadi panutan dalam kehidupan kita. Karena itu kecintaan kepada Nabi adalah dituntut, sebagaimana juga kecintaan kepada keluarga Nabi, pribadi-pribadi agung yang berada di sekitar Nabi itu adalah juga dituntut dari kita, sehingga dengan cinta itu kita mampu untuk meniru mereka. Namun sekali lagi, cinta adalah butuh kepada pengenalan. Pengenalan artinya adalah butuh kepada belajar, butuh kepada membaca, butuh untuk kemudian lebih banyak menelaah tentang kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang keharusan cinta kita kepada keluarga Nabi, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 23. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada
umat ini, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi kepada umatmu bahwa aku tidak minta upah apapun dari segala jerih payah yang dilakukan kecuali kecintaan kalian kepada keluarga rumahku, kecuali kecintaan kalian kepada ahlul bait, yang sebenarnya kecintaan itu adalah kembali kepada kita, tidak didapatkan oleh Nabi, tidak didapatkan oleh pribadi-pribadi itu, tapi didapatkan oleh kita semua, karena sebaik-baik dorongan untuk bisa mengikuti, untuk bisa meneladani, untuk bisa membumikan nilai-nilai mulia itu dengan cara mencintai mereka, mencintai Nabi dan ahlul baitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan bimbingan kepada kita, kekuatan bagi kita, hingga hari demi hari akan bertambah ilmu kita, bertambah keimanan dan ketakwaan kita, serta kecintaan kita kepada Nabi, sehingga kita mampu untuk menjadi umatnya yang terbaik, umatnya yang benar-benar akan membanggakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali pada khutbah yang kedua kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali juga pada khutbah yang kedua kami mengingatkan diri dan seluruh yang hadir serta mendengarkan mimbar ini di mana saja berada, untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada bulan Maulid seperti ini, tentu di antara hal yang harus kita lakukan adalah membumikan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memiliki rasa kasih sayang dalam diri kita kepada sesama manusia. Karena itu di antara hasil dan di antara yang diharapkan peringatan Maulid itu adalah bagaimana kita mempererat persatuan di antara kita, khususnya persatuan di kalangan kaum muslimin, persatuan di kalangan anak bangsa. Artinya harus kita jauhkan segala sesuatu yang akan memporak-porandakan persatuan, yang akan memecah belah persatuan kita, apapun namanya, organisasi, madhab, partai, ataupun yang lainnya. Tidak boleh itu semua menjadikan alasan untuk kita berpisah, untuk kita bercerai-berai, untuk kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Nabi kita mengajarkan kedamaian, Nabi kita mengajarkan hidup harmonis dan bersatu dengan siapapun. Boleh jadi ada perbedaan di antara kita, tapi tetap kita berada dalam satu shaf, dalam satu barisan, di bawah payung besar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipersatukan oleh agama kita, kita dipersatukan oleh Nabi kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Yang kedua, kita masih berada di masa pandemi, walaupun memang kondisinya sudah membaik,
tentu sebagai bentuk rasa syukur kita, tetap kita harus waspada, jangan abai, jangan sampai kemudian kita akan menghadapi kembali bahaya yang besar, pandemi yang besar yang akan naik lagi. Karena itu masing-masing kita harus lebih waspada untuk diri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa negeri Indonesia yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi 'azza wa ajalla wa akbar. Aqimis salah.